Okay, my name is Anissa Nurawalia. I was in management bilingual class. Now we will make observation to Rose Bread Bakery to next subject entrepreneurship from my lecturer Mr. Ayah Hadian. Okay, follow me. Let's go. Kali ini ku telah jatuh ke dalam dosa begitu besar, terlalu mencintai. Okay, I will make this video with my friend. Okay. Mengurungku ke dalam keindahan, rasanya ingin malam ini menciummu hingga saya Arundarani, kebetulan sebagai supervisor rokok, mulai masuk ke mulai kita dari awal dari tanggal 20 Desember 2015. Jumlah karyawan yang jumlah kurang lebih 12. Usianya toko 6, profesional, admin 2, sama kafenya 1. Kita sih semua produk kita ada, mulai dari JP, tawar, siang, kopi, cake, tiramisu, semua kita. Kalau bahan sendiri yang dari drop kita dari supplier, kita dari supplier kita taruh di sini. Di sini barang-barangnya kita pilih dan seleksi, karena kita membutuhkan kualitas yang baik di produk kita. Dari teknik itu beberapa mesin, karena kan mesin kan kita butuh buat mengadukan segala macam, mixing itu kita menggunakan mesin. Dan kalau untuk pembuatan roti kita menggunakan mesinnya ada apa? Mesinnya pertama dari produksi itu kita kecampuran ya, kecampuran semua adonan atau mixing yang bisa disebutkan. Kita campurin semua adonan itu ke dalam mixer besar, ya kan? Kita aduk. Setelah bahan jadi adonan, baru kita cetak dari beberapa, kita potong-potong jadi beberapa ukuran gitu. Setelah sudah rata semua, baru kita bisa bentuk ataupun kita isi. Setelah kita bentuk, kita masukkan ke mesin prober atau mesin pengembang. Gunanya ya tadinya adonannya ada, bisa mengembang menjadi roti yang lebih empuk. Ya, setelah roti mengembang, sambil dibakar kita poles dulu, baru kita bakar karena supaya lebih mungkin dan warnanya lebih kecoklatan. Kalau dibakar, kalau misalnya tidak dibakar, karena roti tidak mungkin latte, mungkin itu. Polesnya itu kita menggunakan butter, tidak menggunakan mentega. Sama butter, kalau orang biasa sih bilang itu sama ya. Tapi kita sebenarnya berbeda. Kalau di butter itu dicerna tubuh dalam waktu 4-5 hari. Sedangkan mentega itu dapat sampai 1 bulan dicerna tubuh. Ya, karena kandungan air di dalam butter itu lebih banyak dibandingkan dengan mentega. Sedangkan mentega itu kandungan minyak yang lebih banyak. Makanya dia sulit untuk dicerna dalam tubuh. Makanya kita bilang dari sini gunakan butter, bukan gunakan mentega. Kalau selesai itu gimana tetap apa ada lagi yang kita jadi bisa tiap hari kan, tiap hari produksi kita di sini nggak pernah stop roti.
Jadi kita keluar produksi, kita harus bisa mengira-ngira kira-kira barang ini bisa nggak bisa berbeda. Karena kita harus bisa memprediksi barang ini harus habis. Bagaimana caranya? Setelah itu keluar, kita bisa mulai packing, ya kan? Setelah kita bungkus, kita bisa mulai display. Bagaimana cara kita display tersebut? Karena orang-orang ketika datang itu lebih menarik melihat ini. Jadi mereka dia tadinya kesannya mau beli satu bisa menjadi beli 4 atau 5. Ada nggak batasan buat berapa display dalam? Kalau batasan nggak ada sebenarnya. Kita bisa ya. Jadi kita kan sebenarnya harga habis program. Kalau barang sudah habis kita minta lagi. Tadi teknik pemasaran. Ya, cara mengenalkan kepada konsumen. Kita cara mengenalkan ya mulai dari kita pertama kali kan kita pada spanduk iklan di koran, maupun kita datang-datang ke sekolah untuk mengadakan acara-acara seperti itu. Kita juga ada kita juga di sini ada metode saya di mana kita mengundang anak TK, anak SD, itu ada ke kita untuk belajar membuat roti seperti apa. Pemasaran pilihan. Iya, jadi kita nggak cuma membuat, tapi kita untuk mengajarkan supaya anak-anak tahu bagaimana sih cara membuat roti. Dari situ kita juga roti, kita juga jingle, semuanya kita pasarkan semuanya. Kalau dari kami sendiri kita pelayanan semuanya kita sekarang dari mulai penampilan, mulai rasa, mulai dari customer service itu semuanya harus diangkat. Bagaimana cara kita kalau kita roti kita dulu, kita juga tidak akan bisa untuk memasarkannya. Jadi kualitas roti, bentuk roti, tampilan itu harus cantik mungkin. Jadi ketika kita menawarkan kepada customer pun melihat langsung tertarik. ada nggak pelaku yang buat Indonesia roti? Untuk belinya Ada. Jadi selain ada Indonesia ada juga yang saat. iya. Jadi kan sebelum kita bungkus roti kita harus perhatikan. Nah, toko di sini biasa untuk melihat roti ini layak tidak akan dijual. Kalau menurut kita tidak layak, kita akan kembalikan. Jadi kita harus benar yang baik, yang bagus dijual ke customer. Jadi konsumen ya maksudnya sudah mempunyai nilai terhadap roti ini. Kemudian yang konsumen itu mau jadi pelanggan di sini. Nilai dibutuhkan dari customer service. Customer ketika datang kita sambut, kita dengan pelayanan yang ramah, itu dapat memicu rasa ingin kembalian dari mereka. Walaupun dari customer baru, customer lama, semua kita perlakukan sama agar para customer tersebut bisa datang kembali ke sini. Jadi kan mereka juga ketika masuk sudah merasa nyaman. Sudah merasa nyaman, mereka juga jadi ya akan ada rasa gimana gitu kan dalam diri mereka. Lebih dihargai. Iya. Terus dari masyarakat sendiri sudah kayak gini apa bisa berubah? Kalau datang-datang kita bisa berubah. Inovasi saja, inovasi. Baik cara tampilan yang bisa Ketika dari sini, smash di sini kayaknya kurang baik. Tapi ini kita tahu ke sini. Supaya semuanya terjual. dari awal pasti udah kayak gini. Apa ya? Posisi Tampilannya. dari awal terbit. Awal enggak. Nah, kalau ini dia. Kita harus punya tahu tempatnya di mana, di mana. Lebih kayak di Dan ketawa kita smash ini. Di sini kayaknya lebih baik. Sini, gitu kan. Dari sini kita bisa merasa lebih cepat lakunya, itu juga di situ. Sebenarnya yang lain kita harus lari-lari harus kita ganti-ganti. ketika ada produk baru itu dimana di Depan biasanya kita tawarkan yang baru itu kan kita kenalkan lagi kepada customer isiannya apa, terus gunanya apa, manfaatnya itu apa. Kita harus punya edukasi kepada customer supaya mereka ketika
ingin memilih tersebut kan tidak punya edukasi seperti kacau merah. Kacau merah berguna untuk apa? Kacau merah kan berguna untuk diet. Jadi kan seperti ketika datang nih mau cari apa? Kita harus sudah bisa menggunakan semua. Bisa, oh sini saya mau diet mas. Kita bisa tahu kacau merah. Kerjasama dengan mana foto maupun apa-apa ya. Kita juga punya ada saling mengisi Tadi sastra atau ya. Kalau dari bagian keuangan ada satu orang tugasnya itu apa? Tugas dari keuangan itu menyimpan aja. Kalau misalnya pastikan kasih gitu kan, ketika kasih foto itu uang pendapatan tidak langsung di store jadi simpan dulu. Setelah 1 hari lewat baru bisa di-store. dari waktu periode akuntansinya dari bulan apa sampai bulan apa? Per bulan biasanya. Bulan bulan langsung ditutup. Iya. Dan produksinya dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 sampai dengan tanggal 25. Tanggal 25 itu dapat buku. Jadi di tanggal 26 kita buka lagi kembali, tanggal 26 kita tutup buku. Kalau dari rapat evaluasi biasanya berapa bulan sekali? Kalau rapat kita seminggu sekali. Kalau kita kan kan harus punya evaluasi. Kalau briefing biasa kita tiap hari. Dan setelah kita memulai, kita harus ada doa dulu, ya kan? Siap untuk melayani customer. Jadi kita harus punya semua itu harus siap semua. Cukup banyak. Okay, this is summary in Rosebud Bakery for task subject entrepreneurship, Mr. Aya Adiat. This bakery was established on 20 December 2012. Was given the name Rose because Rose is roti sehat, and then Rose is the name of the mother of the owner. The bakery is open from 7 until 8 p.m., but the weekend just half a day. The bakery has 14 employees, 6 chefs, 6 shopkeepers, and 2 administration. The main target of this bakery is teenage until adult. They marketing their product, advertising in newspaper and business card, and they also given a big discount for consumers. If we look at theory, the bakery has 4 components. First component, strength. The bakery is unique because not is preservative for their bread, so their bread safely consumed by small children. Because of this difference, many consumers choose this bakery. Now consumers already know danger for preservative for my health. Therefore, they prefer this bakery not contain preservative. And 2 component is weakness. Because they not use preservative, the bread only lasts 1 until 2 days. And this bakery not to sell their bread to fish seller, they throw it. They couldn't make it more economic valuable. And third component, opportunities. Competition in Lampung very much. The bread is favorite food in Lampung. The bread can be consumed everyone. Because of the owner chooses to open this bakery. Fourth component, third. Because many bakers in Lampung more cheaper and tastier, and also this bakery cannot economic valuable their bread. If they not change their ways, they will close next. Okay, this is our summary. We hope useful for you.
Rasanya ingin malam ini mencium